Oke guys, kali ini gue akan membahas tentang instruksi individu. Gue akan bahas dari pertahanan. Yang pertama itu ada pengawalan ketat. Pemain yang ditandai akan dikawal oleh sekampung pemain kita. Jadi yang pemain tersebut akan dijaga oleh pemain kita semuanya. Tergantung ada di posisi mana pemain tersebut. Jika ada di tengah, yang mengawal dia secara ketat adalah DMF ataupun CMF. Jika ada di sayap, dia akan dikawal oleh LWF ataupun RWF. Jika ada di tengah, di depan gawang kita, dia akan dikawal oleh CB. Ini sangat tidak rekomendasikan. Kalau gua mungkin tidak akan pakai karena kelemahan dari ini fokus menjaga satu pemain saja dan banyak membuka celah ataupun ruang pada pertahanan kita. Jadi gua tidak rekomendasikan untuk kalian pakai. Yang kedua itu ada pengawalan. Nah, pengawalan di sini ini artinya itu 1 versus 1. Pemain yang kita tunjuk untuk mengawal pemain lawan, ya dia akan terus mengikuti pemain tersebut. Misalnya kita tunjuk AWB untuk mengawal Son, ya AWB itu akan terus dengan Son. Son akan dikawal terus oleh AWB. Tapi ini juga ada kelebihan dan juga ada kekurangannya. Kelebihannya, pemain yang dijaga itu akan kesulitan untuk mencari ruang ataupun bergerak. Dan kelemahannya sama, dia akan fokus untuk menjaga satu pemain saja. Target serangan balik, artinya ini akan aktif di saat kita dalam kondisi diserang oleh lawan. Ketika gawang kita digempur oleh lawan, maka pemain yang kita instruksikan untuk target serangan balik ini dia akan tetap stay berada di depan untuk menunggu momen-momen counter ataupun untuk menunggu terobosan. Jadi kalian bisa langsung aktifkan ini di awal-awal, kalian juga bisa langsung aktifkan ini. Untuk posisi terbaiknya itu bisa kalian pasang pada CF, RWF ataupun LWF. Biar ketika kalian diserang, kalian bisa langsung terobos. Siapa tahu kan nanti kalian dapat hoki ternyata lolos seperti itu. Oh iya, dan untuk yang pengawalan ini nomor 2, ini menurut gua terbaik kalian pasang untuk posisi LB ataupun RB. Kalau kalian ingin memaksimalkan pengawalan ini, kalian bisa pakai RB ataupun LB tipe bertahan, terus kalian pasang pengawalan ini. Tapi ini tidak rekomendasi untuk CB karena sangat riskan sekali jika seorang CB mengikuti seorang CF terus nempel seorang CF. Jika nanti ada umpan-umpan cepat atau one two dari lawan, itu akan sangat mudah masuk karena nanti akan membuka celah. Karena CB kita ketika CF lawan itu mundur, maka CB kita akan maju juga untuk nempel pada pemain tersebut. Jadi ada ruang kosong. Dan yang terakhir yaitu lini dalam. Lini dalam ini maksudnya pemain yang kita instruksikan untuk berperan sebagai lini dalam ini, dia akan bergerak ke belakang dan posisinya itu akan berada di posisi CB. Dan posisi terbaik pemain untuk ditambahkan dengan instruksi ini menurut gua yaitu seorang DMF. Misalnya kalian pakai tipe destroyer seperti ini, kalian pakai Vieira, dia kan sering maju tuh, dia sering lupa juga untuk pulang. Kalian kasih ini, maka dia akan bergerak ketika tim kita dalam kondisi diserang, dia akan bergerak ke belakang, dia akan ada di posisi CB. Nah, kalau kita pakai formasi dengan 4 back seperti ini akan ada di sini. Layaknya kita bermain dengan 5 back. Oke, kita kasih ke lawan. Vieira terus mundur tuh. Menjadi 5 back. Oke, untuk pertahanan sudah kita bahas. Kita lanjut pada serangan. Karena kemarin di serangan ada sedikit instruksi yang gua jelaskan itu salah, jadi gua bahas kembali di sini. Untuk yang serangan, yang pertama itu tipe bertahan. Tipe bertahan ini artinya ketika pemain kita dalam kondisi menguasai bola untuk melakukan serangan, pemain yang diinstruksikan tersebut dia tidak akan maju ke depan untuk membantu penyerangan. Dia akan
berada di lini belakang. Dan posisi terbaik untuk dipasang ini itu adalah posisi LB ataupun RB. Jadi kalian tidak usah ganti-ganti. Ketika kalian pakai LB tipe menyerang, namun kalian kesulitan dalam bertahan, maka kalian colok itu bertahan, maka pemain ini yang biasanya ketika menyerang itu akan maju ke depan, dia tidak akan maju. Yang lain itu maju untuk menyerang, ini akan tetap stay di belakang. Yang kedua, menyerang. Menyerang ini akan aktif ketika kita dalam kondisi menguasai bola. Contoh seperti yang ada pada gambar ini. Ketika bola dikuasai oleh pemain kita, maka pemain yang diinstruksikan untuk menyerang, dia akan posisinya akan naik lebih tinggi dari posisi biasanya. Contoh, semisal bola ada di sini, kita instruksikan Muhammad Salah untuk menyerang, dia posisinya itu akan ada di sini. Dia posisinya akan naik. Bisa jadi sejajar dengan CF atau lebih tinggi dari CF. Semisal kita instruksikan untuk seorang RB, dia akan naik juga. Ketika bola, ingat, ketika bola ada dipegang oleh kita, maka pemain yang diinstruksikan itu akan naik posisinya lebih tinggi lagi. Kalau RB, bisa jadi seperti RMF. Bisa jadi ketika menyerang nanti akan seperti LWF. Ini sangat cocok untuk kalian yang ingin menambah opsi pemain untuk ketika kalian menyerang. Jika fitur ini ada pada saat momen crossing itu masih anget-anget, ini bakal sangat OP guys. Kita pasang ini pada RB, maka kita akan bisa spam crossing. Akan semakin enak spam crossingnya, karena ini akan naik lebih tinggi lagi, ini lebih tinggi dari seorang RMF, akan lebih tinggi lagi naik. Dan yang ketiga yaitu jangkar. Jangkar ini artinya apa? Pemain yang biasanya suka keliling-keliling, baik itu CF, dia suka melebar ke kanan ke kiri, ketika kita instruksikan jangkar pada pemain tersebut, dia akan tetap stay pada posisinya, akan tetap stay di sini, bergeraknya ke atas ke bawah seperti ini. Dia tidak akan bergerak begini. Nah, pergerakan seperti ini itu dibatasi sudah karena kita pasang jangkar. Jadi dia bergeraknya secara seperti ini, maju mundur, tidak ke samping. Nah, dan posisi terbaik untuk dipasang ini bisa kalian pasang pada posisi CMF. Misalnya kalian tidak ingin dia melebar, bisa juga pada seorang CF agar dia tidak melebar dan tetap stay ada di tengah. Dari semua instruksi yang ada ini, yang paling OP itu adalah lini dalam. Lini dalam ini sangat OP. Bisa kita langsung pasang seperti ini.